Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi shahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, guru-guru kami sekalian, tunggu-tunggu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya beserta tarawih dan witir yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita rahmatnya, kasih sayangnya serta taufiknya, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-19 daripada bulan suci Ramadan. Tanpa kita sadari, kita sudah menjelang mendekati akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan panjangkan umur kita hingga kita dapat menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, hingga kita dapat menyelesaikan rangkaian ibadah puasa, tilawah dan salat malam lainnya, hingga kita dapat memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Takwa sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu taala anhu, at-taqwa al-khawfu min al-jalil. Takwa itu adalah kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bit-tanzil. Kemudian kita mengamalkan apa yang telah Allah turunkan daripada Al-Qur'an dan juga apa yang sudah disampaikan, diwahyukan kepada nabinya, kemudian nabinya sampaikan kepada kita melalui hadis-hadisnya. Wal ridha bil qalil. Takwa itu juga artinya kita punya keridhaan atas setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik banyak maupun sedikit. Kemudian yang terakhir adalah wal isti'dad liyaumir rahim. Kita punya persiapan. Orang yang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebagaimana telah disampaikan, kita insyaallah malam ini temanya terkait dengan nuzul Quran. Biasanya orang di mana-mana, kalau di Aceh atau di Indonesia itu di malam ke-17. Tapi kita di malam ke-19. Kita merayakan nuzul Quran. Boleh tidak kita rayakan di malam ke-19? Boleh tidak? Ya, ini pertanyaannya. Faktanya kita melihat bahwa orang merayakan nuzul Quran ini berbeda-beda. Karena para ulama sendiri berbeda pendapat terkait malam nuzul Quran. Yang disepakati adalah bahwa Al-Quran itu pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bulan kita hari ini yang kita rasakan, yang kita jalani hari ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang masih dalam rangkaian ayat-ayat puasa, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia, juga sebagai penjelas daripada petunjuk yang telah Allah turunkan tersebut. Jadi yang disepakati oleh para ulama, Al-Quran itu pertama sekali turun di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita lihat di belahan dunia lain, misalnya di Mesir, itu orang merayakan malam nuzul Quran di malam ke-27 Ramadan. Nah, jadi kalau 27 Ramadan ini spesial di Mesir. Tidak pernah terjadi di malam-malam lainnya. Semua orang kalau di Masjid Al-Azhar
Itu dari kampung-kampung mana saja, dari provinsi mana saja, sejak pagi hari sudah sampai di Masjid Al-Azhar. Sampai sholat subuh di hari ke-27 Ramadan yang penuh Masjid Al-Azhar. Begitu juga di tempat-tempat yang lain ada yang merayakannya di 24 Ramadan. Di Indonesia kita mayoritas merayakan Nuzulul Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Apa dasarnya? Kenapa kita di sini merayakan Nuzul Quran di malam ke-17 Ramadan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit terkait dengan turunnya Al-Quran. Yang pertama sekali, semua kitab suci yang Allah turunkan, baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, itu dalam banyak sekali riwayat disebutkan bahwa Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan. Namun cara turunnya beda. Al-Quran ini berbeda, spesial daripada kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain turun satu kitabnya langsung, tapi Al-Quran ini turunnya dua tahap. Al-Quran turunnya dua tahap. Yang pertama, Al-Quran itu Allah turunkan karena Al-Quran ini adalah bahagian daripada kalam Allah. Al-Quran disebut juga kalam Allah Al-Munazzal, kalamnya Allah yang Allah turunkan. Allah punya sifat namanya sifat kalam. Allah berkata-kata dengan sifat tersebut, yang di dalam kalam itu semua maklumat dalam ilmunya Allah sebutkan. Di antara kalam Allah itu ada yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ketika dia masih dalam statusnya kalam Allah, menjadi sifatnya Allah itu tidak berhuruf, tidak tertulis, tidak bersuara, tidak ada nafasnya. Karena kalam Allah itu berbeda sama sekali daripada kalamnya makhluk. Nah, maka ketika itu Allah turunkan Al-Quran pertama sekali ke Lauhul Mahfuz. Nah, dalam apa yang kita baca hari ini. Kemudian dari Lauhul Mahfuz, ya, diambil oleh malaikat Jibril alaihi salam secara keseluruhan, diturunkan di Baitul Izzah, di sama'id dunia. Di langit dunia Allah simpan di situ ada tempat namanya Baitul Izzah. Ada sebuah server kalau dalam bahasa kita hari ini. Di situ Allah simpan Al-Quran secara keseluruhan sebelum Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh jumhur ulama, dikatakan bahwa ketika Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan juga, yang tempatnya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Nah, jadi diturunkannya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu di Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu kalau orang Mesir kenapa merayakannya di tanggal 27 Ramadan? Karena menurut keyakinan mereka 27 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW itu mengatakan, carilah iltamisu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi malam Qadar, Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan. Oleh banyak sekali pendapat, kaul orang-orang Mesir lebih condong kepada malam ke-27 Ramadan. Nah, maka juga malam 27 Ramadan diperingati sebagai Nuzul Quran, juga dianggap sebagai Lailatul Qadar. Nah, ini tahap pertama diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah baru malaikat Jibril alaihi salam membawa sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama fase kenabian Nabi SAW. Jadi Nabi diangkat di umur 40 tahun dan wafat di umur 63 tahun. Artinya selama 23 tahun malaikat Jibril membawa, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kitab-kitab yang lain tidak. Kitab-kitab yang lain itu satu kitab langsung turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi Daud, turun kepada Nabi Isa sekalian. Tapi kalau Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini mukjizat yang kekal.
semua mukjizat Nabi itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang pada zamannya. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu dirasakan oleh orang-orang hingga akhir zaman. Dan Allah sendiri yang menjamin Al-Quran itu untuk tetap ada hingga akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan dzikra. Dzikra ini nama lain daripada Al-Quran. Al-Quran punya banyak nama. Ada yang namanya Al-Quran, ya. Ada yang namanya Al-Dzikru, ada lain sebagainya. Dan banyak nama ini kalau dalam istilah orang Arab tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama ini menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Allah Subhanahu wa taala punya banyak sekali nama. Asmaul Husna, ya, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW itu ada 99 nama. Banyaknya nama dalam tradisi orang Arab tadullu ala syarafil musamma. Jadi kalau Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad punya banyak sekali nama. Muhammad, ada Ahmad, ada Yasin, ada Thaha dan lain sebagainya. Kita juga kalau semakin banyak nama semakin mulia, ya kan? Kita semakin banyak nama semakin mulia. Kalau ada orang namanya Azmi, satu tok Azmi. Kalau orang tanya, "So berceramah malam Azmi?" Biasa saja. "So berceramah malam Tengku Azmi," oh macam nak kejaga. "So berceramah malam Tengku Haji Azmi LC MAO." Tapi selain jago dan kerja kuliah, dan kerja wajib lah. Pulau punya tambahan profesor, doktor, ya. Pulau tambahan ALM gitu, ya. Almarhum. Ya, jadi semakin banyak nama semakin mulia. Ya, kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Nah, Al-Quran ini banyak sekali nama. Di antaranya adalah dzikra tadi. Allah yang turunkan Al-Quran ini dan Allah yang menjamin akan Allah jaga Al-Quran ini hingga akhir zaman. Maka oleh karena itu kalau seandainya hari ini dibakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan, yang ada di masjid, yang ada di toko-toko buku hari ini, itu insya Allah Al-Quran masih akan tetap ada di dalam hati-hati para penghafalnya. Alhamdulillah imam kita hafal Al-Quran di sini, Ustaz Maulid Zafar. Banyak lagi saudara-saudara kita yang menghafal Al-Quran, sehingga kalaupun hilang tulisannya, ayatnya itu masih ada tersimpan di dalam hati orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga Al-Quran tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi itu fase diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kenapa Allah turunkan beraksur-aksur? Ya, kenapa Allah turunkan Al-Quran ini beraksur-aksur? Jawabannya Allah sendiri yang menjawab dalam Al-Quran, "Linutsabbita bihi fu'adak." Ya, untuk memperteguh hatinya baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Maka setiap kali ada kegalauan, setiap kali ditimpa kemalangan, ditimpa kesusahan, ditimpa hal-hal yang membuat hati Nabi SAW gundah gulana, Allah turunkan Al-Quran. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana landasan orang yang mengatakan bahwa 17 Ramadan ini adalah nuzulul Quran? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Quran itu sebagaimana diriwayatkan dari Al-Waqidi, dari Abi Ja'far Al-Baqir, diturunkan pertama sekali oleh malaikat Jibril, dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menurut jumhur ulama yaitu surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ini oleh mayoritas para ulama, mayoritas para ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah ayat pertama sekali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ayat ini turun, dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir tadi, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan di malam hari. Ya, jadi terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Inilah yang menjadi landasan
Jadi kalau orang-orang di Mesir tadi yang jadi landasan nuzul Qur'annya adalah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti yang diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah, yang jadi landasan kita berarti ketika dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekali secara berangsur-angsur. Nah, jadi diturunkan 5 ayat dulu pertama dari surah Al-Alaq. Nanti disambung dengan surah Al-Mudaththir. Terkait dengan sejarah ketika diturunkan pertama sekali wahyu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang usia diangkat sebagai rasul itu sudah mulai nampak tanda-tanda. Nabi mulai melihat di dalam mimpinya, di dalam tidurnya. Dan mimpi Nabi itu ru'yah shadiqah. Itu bukan tidur, itu penampakan yang nyata. Nabi melihat dalam mimpinya itu ya, seperti kondisi waktu menjelang waktu subuh. Setelah melihat mimpi itu, ya, disebutkan oleh Bunda Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali bertahanus ke Gua Hira. Nabi menyendiri, ya, berkhalwah. Khalwat kan khalwat, yang lagi katanya. Khalwah itu memang artinya berdua-duaan. Tapi Nabi berduaan dengan Allah. Nah, bukan dengan yang bukan muridnya. Nah, jadi Nabi berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita sering diungkapkan dengan istilah khalul. Khalwah itu dari kata dari khalwah. Nah, Nabi bolak-balik ke Gua Hira. Kadang-kadang 3 hari pulang, ya. Kemudian Sayyidah Khadijah mempersiapkan bekal, Nabi berangkat lagi. Kadang-kadang 10 hari dalam Gua Hira, pulang lagi. Kadang-kadang sampai 1 bulan. Jadi Nabi memang betul-betul Allah persiapkan diri Nabi, ya, secara fisik dan juga spiritual, ya, untuk siap menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, sudah berbolak-balik Gua Hira, rumah Gua Hira ke rumah. Ada yang mengatakan itu sampai 6 tahun, ada yang mengatakan beberapa tahun sebelumnya dan sebagainya. Hingga pada saat umur Nabi berusia 40 tahun tersebut, Nabi diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah datang wahyu yang pertama. Datang wahyu yang pertama. Ini kejadiannya adalah ketika Nabi dalam Gua Hira, datang seorang laki-laki yang Nabi tidak kenal. Laki-laki tersebut tiba-tiba datang kepada Nabi mengatakan, "Iqra." Bacalah. Bacalah. Kemudian Nabi menjawab, "Ma'ana biqari." Saya ini bukan orang yang bisa baca. Saya ini ummi. Ummi itu apa? La yaqra wa la yaktub. Nabi tidak membaca, tidak juga menulis. Tidak bisa baca, tidak menulis. Ya. Ini juga ada hikmah tersendiri kenapa Allah jadikan Nabi dalam kondisi ummi. Nah, ketika itu diulang lagi, dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh laki-laki itu. Dipeluk dengan sekuat tenaga sampai kata Nabi sudah sesak, tidak bisa bernafas lagi. Kemudian dilepas, diulang lagi, Iqra. Nabi tetap jawabannya sama, saya bukan orang yang bisa baca, saya bukan orang yang bisa nulis, saya bagaimana baca? Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, ya, dengan sekuat tenaga, karena malaikat Jibril ini sangat kuat sekali malaikat Jibril. Ya. Sampai Nabi sudah habisan nafas, dilepas lagi. Begitu sampai 3 kali. Kemudian baru malaikat Jibril membaca 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi ikut dan Nabi membaca itu. Langsung Nabi bisa membaca. Kemudian Nabi SAW timbul rasa ketakutan dalam diri Nabi. Nah, kalau kita mungkin ketakutan juga, ya. Lalu tidur lambuha, lalu tiba-tiba terhulu, nyapu dan tegang, ya. Tiba-tiba dikasih. Kalau dulu mungkin dikira ini mantra apa ya? Kita juga mungkin pasti ada rasa takut. Nabi saking takutnya pulang ke rumah, ya, menemui istrinya Sayyidah Khadijah, mengatakan zammiluni, selimuti aku. Maka ketika itu Sayyidah Khadijah tidak tanya, apakah anak? Ya, Sayyidah Khadijah ini istri yang sangat
sangat-sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah dibuat susah oleh Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi dalam keadaan takut tadi, Sayyidah Khadijah tidak mau tanya dulu kenapa yang terjadi kan. Apa yang diminta oleh Nabi, selimuti, maka Nabi selimutkan. Nah, ketika Nabi sudah tenang, Sayyidah Khadijah bertanya, kenapa minta diselimuti, kenapa takut? Nabi jawab, kejadian yang terjadi dalam Gua Hira. Kemudian Nabi mengatakan, saya takut jangan-jangan yang jumpa tadi itu adalah jin. Yang jumpa tadi itu adalah jin yang mau celakakan saya. Kemudian Sayyidah Khadijah, beliau tidak menakut-nakuti Nabi juga. Beliau mencoba menenangkan Nabi. Gak mungkin, wahai suamiku, tidak mungkin Allah membiarkan kamu dalam keadaan ketakutan. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan kamu. Kamu orang yang sangat baik. Kamu orang yang menyambung silaturahim. Kamu orang yang menanggung beban orang lain. Kamu orang yang mana sifat-sifat Nabi itu sejak sebelum diangkat Nabi sudah terkenal. Orang paling jujur, orang paling baik, orang paling bijak. Ini sudah terkenal. Ya. Maka Sayyidah Khadijah menenangkan Sayyidah Khadijah. Gak mungkin. Kemudian Sayyidah Khadijah membawa Nabi kepada sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini beliau adalah salah seorang pendeta dari kalangan Nasrani. Beliau sudah sepuh ketika itu, dan beliau ini masih memegang ajaran yang benar dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau bahkan menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Ketika diceritakan oleh Nabi kisah yang beliau rasakan, Waraqah bin Naufal karena pemahamannya yang dalam terhadap Injil langsung mengatakan, yang datang kepada kamu itu adalah namus. Namus itu istilah bahasa dalam kitab Injil, tapi maksudnya dalam Al-Quran malaikat Jibril. Kemudian Waraqah bin Naufal juga mengatakan, kalau seandainya seandainya saya masih dalam keadaan muda, saya masih dalam keadaan kuat. Ketika itu Waraqah sudah tua dan penglihatannya sudah menurun. Kalau seandainya saya masih kuat, saya akan berdiri di depanmu di saat kamu diusir oleh kaummu. Nabi dikejut. Memangnya saya mau diusir oleh kaum saya? Tidak ada satupun orang yang didatangi oleh namus ini kecuali dia pasti akan diusir oleh kaummu. Ini adalah wahyu yang pertama sekali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah disebutkan oleh Waraqah bin Naufal tersebut, dia memang tidak berselang beberapa lama, Waraqah bin Naufal itu wafat. Waraqah bin Naufal wafat. Sehingga sebagaimana disampaikan tadi, dia tidak sempat ikut dalam perjuangan Nabi. Tapi kalau seandainya Waraqah itu masih hidup, dia sudah bertekad untuk beriman dan menjadi orang yang mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah surat 5 ayat Al-Alaq tadi, lama sekali tidak ada turun lagi ayat. Ketika itu Nabi sudah mulai galau, ya, seperti orang yang sedang sayang-sayangnya ditinggal kekasih. Nabi sudah mulai galau. Nyobu betul yang gunanya, yang awalnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang benar, kenapa Allah sekarang sudah tidak turunkan wahyu lagi? Nabi dalam keadaan galau ketika itu. Disebutkan ada yang sampai 3 tahun. Tapi pendapat yang kuat menurut Syekh Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, itu 6 bulan fasih fatrah. Ketika itu barulah turun ayat sekali lagi, dan turunnya dalam cara yang berbeda. Yaitu tiba-tiba Nabi melihat ke langit, di antara langit dengan bumi itu ada sosok yang sangat besar, duduk di atas kursi, namanya malaikat Jibril alaihissalam, dan menurunkan ayat yang baru lagi, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Kemudian Nabi ketika turun ayat tadi sama juga ketakutan lagi. Nabi pulang ke rumah, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, kemudian ditenangkan kembali. Ini singkat cerita terkait nuzulul Quran. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengulang-ulang ini? Kenapa kita harus mengulang-ulang memperingati nuzul Quran?
Mungkin kita sudah pernah membaca kisah tentang turunnya ayat Al-Quran ini kepada Nabi SAW. Kenapa kita mesti ajarkan terus kepada generasi-generasi penerus kita? Hadirin yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala, turunnya Al-Quran ini adalah peristiwa yang sangat penting di dalam agama Islam. Yang apabila peristiwa ini tidak diketahui oleh anak cucu kita, ya, sehingga mereka meragukan tentang kebenaran Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meragukan nuzul Quran tersebut, maka kalau tiba masa itu, maka rusaklah keimanan generasi penerus kita. Kenapa? Hari ini sudah mulai banyak sekali orang-orang ya. Mungkin kita di Aceh ini tidak ada yang berdakwah demikian, tapi di luar Aceh, di luar negeri itu sudah ada yang mengkampanyekan bahwa Al-Quran itu adalah hasil kontemplasi Nabi, hasil pemikiran Nabi setelah berenung selama berapa tahun di dalam Gua Hira, ya, setelah Nabi mempelajari banyak hal, lahirlah yang namanya Al-Quran. Nah, ini sudah mulai. Walaupun bukan orang di Aceh ini yang ngomong, tapi hari ini kita hidup di era digital. Kita hidup di era digital. Anak-anak kita hari ini kawannya bukan orang kampung sini saja. Ya, kawannya sudah, bahkan ada orang-orang luar negeri kawannya. Kalau bacaannya bukan tulisan-tulisan berkudu di Banda Aceh saja, ya, bukan buletin Mesir Raya saja dia baca, tapi apa yang ditulis oleh orang luar sana juga bisa dia baca. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah adanya upaya untuk membuat keraguan di hati orang yang beriman bahwa Al-Quran itu tidak benar dari Nabi SAW. Maka perlu kita ajarkan kisah ini supaya mereka tahu bagaimana Nabi mendapatkan Al-Quran ini. Apakah benar itu hasil pemikirannya atau itu dari luar dirinya? Nah, dari cerita ini kan jelas Nabi itu tidak punya basic bacaan sebelumnya. Nabi itu ummi, tidak pernah baca, tidak pernah tulis. Jadi tidak mungkin ya, Nabi Muhammad SAW itu bisa menceritakan secara detail bagaimana kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf. Tidak mungkin bisa menceritakan secara detail kisah Nabi Isa bersama ibundanya dan kisah-kisah lainnya yang itu mungkin ketika itu ya akses informasi masih terbatas. Itu cuma diketahui oleh orang yang punya pusaka yang banyak bukunya. Nabi tidak punya. Dari mana Nabi mendapatkan informasi? Kalau bukan daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kenapa pentingnya kita untuk terus memperingati nuzul Quran itu adalah untuk menjaga keimanan, untuk menjaga keimanan kita dan juga keimanan orang-orang setelah kita. Kemudian juga untuk kita petik pelajaran. Yang pertama, Nabi SAW ya, itu mencapai keimanan beliau itu tidak hanya dengan nalarnya saja, logika saja. Ya. Mungkin kita bisa menjadi yakin ketika kita diberikan argumen-argumen secara logika yang kuat. Tapi apakah itu ada jaminan menjadi keimanan yang kuat? Belum tentu. Maka itu Allah persiapkan Nabi bukan hanya secara akalnya saja, tapi secara ruhiyahnya, secara spiritual. Nah, maka Nabi ketika di Gua Hira itu bermunajat, berzikir. Tujuannya apa? Supaya hati kita, batin kita ini benar-benar dalam keadaan bersih. Sehingga kalau batin kita bersih dari berbagai penyakit, insyaallah keimanan itu akan menancap kuat dalam hati kita. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan bulan ini dengan Allah turunkan Al-Quran. Baik ketika Allah turunkan jumlatan wahidah, satu sekaligus ke langit dunia, maupun ketika Allah turunkan mufarraqan najman, Allah turunkan berangsur-angsur, semuanya Allah pilih waktunya itu adalah bulan suci Ramadan. Itu artinya apa? Allah mengagungkan bulan suci Ramadan ini, salah satunya dengan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Begitu pula Nabi SAW memuliakan bulan ini juga dengan Al-Quran. Ya. Hina yaqtahu Jibril yatadarasuna Al-Quran. Ya. Karena Nabi SAW ajwad an-nas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan.
dan Nabi bertambah lagi kedermawanannya di dalam bulan suci Ramadan. Kapan bulan suci Ramadan itu? Hina yartahu Jibril, yaitu bulan di mana Jibril selalu bertemu dengan Nabi. Apa yang mereka berdua lakukan ketika bertemu? Yatadarasul Al-Quran, yang saling bertadarus Al-Quran. Nabi memuliakan bulan Ramadan juga dengan bertadarus Al-Quran. Nabi baca Al-Quran, malaikat Jibril simak. Kalau ada yang perlu diperbaiki, malaikat Jibril perbaiki. Nah, jadi ini tadarus Al-Quran yang sebenarnya seperti ini. Bukan sekedar kita ambil mic, ya, ngaji besar-besar, benar salah tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang tidur, bukan. Nah, kata-kata tadarus itu asal katanya dari kata dal, ra, sin. Ini punya makna pembelajaran. Nah, tadarus ini dia bukan sekadar show, tapi dia adalah sebuah pembelajaran. Nah, jadi seyogyanya ketika kita bertadarus dalam Al-Quran, kita harapkan bahwa selesai bulan suci Ramadan kita sudah selesai dengan yang namanya membaca Al-Quran, sudah lancar, ya, sudah sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Kita baca Al-Quran itu secara tajwid, huruf per huruf. Makharijul hurufnya pas, sifat-sifatnya pas, hukum-hukum nun sukun, mim sukun, yang panjang pendek atau madnya kita juga sudah bisa menerapkannya. Wa ma'rifatul huruf, dan kita tahu di mana kita harus stop, berhenti. Dan jangan sampai kita berhenti suka-suka kita, makna Al-Qurannya jadi rusak. Maknanya jadi rusak. Nah, jadi butuh kepada pembelajaran, butuh kepada belajar, bertalaki, ya, duduk di hadapan guru, guru menyimak bacaan kita, kemudian guru membenarkan. Ya, jadi tidak bisa hanya sekedar kita ambil mushaf di rak langsung baca. Ya. Karena Nabi SAW juga demikian. Baca Al-Quran itu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat diajarkan oleh Nabi. Ya. Kemudian ketika masa Utsman bin Affan, menyebarkan mushaf, dulu kan belum dalam satu mushaf. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan menyebarkan mushaf ke wilayah-wilayah umat Islam ketika itu, bukan mushafnya saja dikirim pakai kurir, kayak JNT misalnya, bukan. Tapi mushaf bersama gurunya. Satu mushaf, satu guru, dikirim oleh Sayyidina Utsman. Jadi bukan mushafnya saja, bukan tulisannya saja. Nah, ya. Oleh karena itu, kita hari ini yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku mencintai Nabi Rasulullah SAW, dan yang juga memuliakan bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Apalagi ini kita sudah menjelang akhir-akhir Ramadan, yang mana di akhir-akhir Ramadan itu ibadah Nabi SAW meningkat. Bawal al-firash, tinggalkan tempat tidur. Syaddal mizan, ya, Nabi mengkencangkan ikat pinggangnya. Ya, walazim al-masjid, Nabi senantiasa duduk di dalam masjid beriktikaf. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian terkait dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan momentum nuzulul Quran ini semakin memperteguh keimanan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar, merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga momentum Ramadan ini mudah-mudahan yang menjadikan kita semakin dekat, ya, bukan hanya merayakannya saja, tapi kita menjadikan Al-Quran itu semakin dekat dengan kita, menjadikan Al-Quran itu memang benar sebagai pedoman hidup kita, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.